Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang lafaz doa. Kali ini kita akan belajar tentang ibadah salat. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ibadah sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, secara bahasa, sholat artinya berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dijelaskan yang bunyinya wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi anak-anakku semuanya, sholat itu, di dalam sholat itu berisi puji-pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, gerakannya juga merupakan wujud dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya, salat merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk rasa syukur atau ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dijelaskan juga di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita menjalankan sholat dengan khusyuk, maka kita telah mensyukuri semua nikmat Allah. Oleh karena itu, pada hakikatnya mensyukuri nikmat adalah menerima semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Begitu pentingnya ibadah sholat, Allah memanggil sendiri Rasulullah SAW untuk menghadap langsung kepadanya untuk menerima perintah sholat. Hal itu terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, anak-anakku, sholat diperintahkan disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dalam kehidupan. Contohnya, 1. Salat sebagai benteng hidup yang dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat sebagai sarana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'min. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi, jika orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk,
maka dia akan merasa selalu dekat dengan Allah dan dia yakin apa yang diminta dalam doanya atau dalam sholatnya pasti Allah menjawab doanya. Yang ketiga, salat membersihkan hati dari sifat buruk. Nah, sholat juga menjauhkan dari perbuatan sombong, tinggi hati, iri dengki, dan sifat-sifat buruk lainnya. Nah, ibadah sholat juga akan mendidik hati kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah yang sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 45. Kelima, salat sebagai sarana pembina persatuan dan kesatuan antara sesama umat Islam. Nah, kita semua sama, tidak ada yang dibedakan. Kita menyembah satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap Tuhan hanya ke arah satu yaitu kiblat atau Ka'bah. Semuanya sama, berdiri, ruku, sujud, dan duduk semuanya tidak ada yang berbeda. Mau miskin, mau kaya, mau tua, mau muda, apalagi jika kita beribadah dengan berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid akan menguatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Yang keenam yaitu salat dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, anak-anakku semuanya, jika kita mau sehat, mari kita meningkatkan salat kita, ibadah kita. Sholat juga bisa menghilangkan penyakit seperti rematik, penyakit tulang, stroke, pecahnya pembuluh darah, penyakit wasir, dan penyakit kepala. Nah, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, mari kita rajin-rajinlah sholat, yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai tertinggal. Nah, anak-anakku semuanya, Bu Oda tadi sudah membahas tentang pembelajaran sholat dan makna sholat atau hikmah sholat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang ada di rumah sudah mengerjakan sholat 5 waktu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.